Zhang Wang telah menutup seluruh dataran darah. Kalian tentunya tidak bisa lari kemanapun. Melihat situasi yang berbahaya, Yunsi pun menyuruh Xiao agar segera pergi. Kau pergilah, kau tidak perlu terlibat dalam masalah ini, ucap Yunsi. Xiao pun menatap Yunsi. Jangan khawatir, dia tidak akan bisa menangkap kita, ucap Xiao. Tiba-tiba Xiao pun membentuk sebuah segel dan berusaha untuk melarikan diri bersama Yunsi. Dan akhirnya Xiao dan Yunsi pun berhasil melarikan diri dari pengejaran. Di sebuah tempat yang agak jauh, tiba-tiba sosok Xiao dan Yunsi pun muncul. Xiao pun membawa terbang Yunsi dalam pelukannya. Pakaianku dapat menyembunyikan napas. Mereka tidak dapat menemukan kita, ucap Xiao. Kau baru saja mengalami kejadian yang tak terduga. Setelah beberapa saat semua akan membaik, ucapnya. Aku tidak mengkhawatirkan hal ini. Hanya saja rekan-rekanku. Mereka mengorbankan diri untuk menahan serangan mematikan itu, ucap Yunsi. Itu demi menyelamatkanmu, ucap Xiao. Terus, bagaimana denganmu? Ucap Yunsi. Mengapa kau mengambil risiko untuk menyelamatkanku? Ucapnya. Apa membantu orang lain dan menegakkan keadilan memerlukan sebuah alasan? Karena rekan-rekanmu sudah tiada, aku juga kebetulan akan pergi ke dataran langit. Kita juga bisa pergi bersama. Kau tenang saja. Aku pasti akan membawamu keluar dari dataran darah dengan selamat. Kemudian para ketua klan kalian akan memberiku makanan enak untuk berterima kasih kepadaku, ucap Xiao. Aku belum bertanya kepadamu, siapa namamu? Ucap Yunsi bertanya kepada Xiao. Moshi, ucap Xiao. Yunsi pun mengumumkan nama Moshi. Lalu dia pun berkata, kau sangat mirip dengan teman lamaku. Dia juga sangat suka makan sepertimu, ucapnya. Selain itu, juga terlihat tidak peduli apapun, ucapnya. Lalu jika ada kesempatan perkenalkan kami berdua, ucap Xiao. Namun di tengah-tengah perjalanan mereka, tiba-tiba ada hal yang tidak terduga. Sebuah badai api pun muncul di hadapan Xiao dan Yunsi. Dan akibatnya keduanya pun terjebak dalam badai tersebut. Rupanya badai api itu pun menutup jalur terbang dari Xiao sehingga Xiao pun tidak bisa terbang lebih jauh. Akhirnya Xiao pun memutuskan untuk mendarat dan tidak menggunakan sayap terbangnya lagi. Lalu dia pun mengamati keadaan di sekelilingnya. Tiba-tiba sosok monster pun muncul dan langsung menyerang Yunsi. Namun serangan monster itu berhasil dipatahkan oleh Xiao. Monster apakah ini? Ucap Xiao. Seranganku tidak mempan padanya. Itu adalah kera iblis yang kebal terhadap kekuatan hukum, ucap Yunsi. Mendengar perkataan Yunsi, Xiao pun jadi kaget. Bahkan jika kera iblis mencapai ranah Divine Flame juga tak akan mengembangkan kekuatan hukumnya. Hanya mengandalkan kekuatan fisiknya saja. Melintasi dataran darah dengan kekebalan terhadap kekuatan hukum. Kau bisa melukainya dengan satu pukulan. Tapi itu belum cukup, ucap Yunsi. Xiao pun bersikap hati-hati dan berusaha untuk mengamati pergerakan dari monster kera iblis tersebut. Kera iblis memasuki kondisi mengamuk. Kau tidak bisa mengatasinya sendirian. Jika aku terluka lagi, maka hanya akan menjadi penghambatmu. Kau jangan pedulikan aku, larilah sendiri, ucap Yunsi. Tiba-tiba Xiao pun mengeluarkan sebuah tungku pil. Kau masuk ke sini dulu untuk bersembunyi. Setelah aku menyelesaikan mereka, kau bisa keluar, ucapnya. Saat menghadapi bahaya langsung, semakin frustasi semakin berani saja. Dia, benar-benar sangat mirip, gumam Yunsi. Akhirnya sosok Yunsi pun ditarik ke dalam sebuah tungku pil milik Xiao. Setelah Yunsi berhasil disembunyikan di dalam sebuah tungku pil, lalu Xiao pun berusaha untuk menghadapi kera iblis. Akhirnya Xiao pun one by one melawan kera iblis yang sangat kebal akan kekuatan hukum. Kera iblis memiliki tubuh tidak biasa. Jika mengetahui cara mereka melatihnya, mungkin akan menjadi kesempatan lainnya, ucap Xiao. Dalam pikirannya, rupanya Xiao mendapatkan ide untuk mengalahkan kera iblis. Dengan kekuatannya, akhirnya Xiao pun berhasil mengalahkan monster kera iblis itu. Setelah mengalahkannya, Xiao pun mulai mengamati bangkai dari monster kera iblis itu. Lalu Xiao pun mulai memikirkan sesuatu tentang monster kera iblis itu. Dia pun bergumam dalam hatinya. Hari ini aku harus mencari tahu mengapa kalian kebal terhadap kekuatan hukum, ucapnya. Rupanya Xiao telah tahu rencana busuk dari monster kera iblis. Lalu dia pun menguntit kera iblis tersebut. Xiao pun mengamatinya. Aku tahu kau punya rencana untuk kabur secara diam-diam. Sementara itu di sisi yang lain, si monster kera iblis pun berusaha untuk mengelabui Xiao. Dia pun memakan beberapa herbal ajaib untuk meningkatkan kekuatannya. Hal itu diketahui oleh Xiao. Monster kera iblis itu pun langsung menyerang Xiao. Namun Xiao dilindungi oleh sebuah pertahanan. Rumput ini sepertinya adalah rahasia kekebalanmu, ucap Xiao. Mengetahui serangan pertamanya gagal, monster kera iblis itu pun langsung menyerang kembali Xiao dengan kekuatan penuhnya. Sementara itu di sisi yang lain, Xiao pun berusaha untuk mengelak dari serangan monster kera iblis. Xiao pun menggunakan keterampilan teknik segel untuk menahan serangan dari monster kera iblis. Kekuatannya tiba-tiba meningkat. Sepertinya efek obat itu sangat kuat, gumam Xiao. Lalu Xiao pun berusaha untuk menyerang balik kera iblis dengan kekuatannya. Akhirnya pukulannya pun mengenai muka dari kera iblis. Bam! Kera iblis itu pun terlontar dan mundur sejauh beberapa meter. Xiao pun memandangi kera iblis yang tersungkur oleh pukulannya. Aku barusan menunjukkan belas kasihan kepadamu, ucap Xiao. Kau benar-benar berpikir bisa mengalahkanku, ucapnya. Tiba-tiba kera iblis itu pun mengeluarkan sebuah benda di tangannya dan langsung melahapnya. Seketika kekuatan dari kera iblis itu melonjak menjadi beberapa kali lipat dari kekuatan yang sebelumnya.
Bukan hanya kekuatannya saja yang meningkat, melainkan tubuh dari kera iblis itu pun berkali-kali lipat menjadi lebih besar dari sebelumnya. Di sisi yang lain, Xiao pun memandangi kera iblis itu. Harta macam apa lagi ini, gumamnya. Bahkan membuat momentum yang melonjak. Xiao pun berusaha untuk menyerang kembali kera iblis dengan kekuatannya. Akhirnya bentrok dua kekuatan pun terjadi antara kera iblis dan Xiao. Namun kali ini Xiao tidak bisa bertahan dari serangan kera iblis dan akhirnya pukulan kera iblis itu pun mengenai Xiao. Akibat terkena pukulan dari kera iblis, Xiao pun terpelanting dan menabrak beberapa bebatuan gunung yang sangat tinggi. Setelah adu pukulan, Xiao pun menyadari kalau kekuatan dari kera iblis itu sangat luar biasa. Di sisi yang lain, kera iblis itu pun berusaha untuk memprovokasi Xiao. Sementara itu, Xiao pun mempersiapkan sebuah teknik untuk mengalahkan kera iblis dengan kekuatannya. Dia pun menendang beberapa bebatuan yang diisi energi untuk menghantam kera iblis. Setelah serangannya itu, sosok Xiao pun berteleportasi mendekati tubuh dari kera iblis dan memberikan pukulan yang sangat telak. Namun lagi-lagi pukulannya tidak mempan untuk memukuli si kera iblis. Akhirnya Xiao pun mengeluarkan sebuah senjata pusaka, yaitu sebuah tombak. Dengan senjata tombaknya itu, Xiao pun berusaha kembali menyerang kera iblis. Akhirnya Xiao pun berhasil melukai tubuh dari kera iblis dan menghancurkannya. Setelah berhasil mengalahkan sosok dari monster kera iblis, sosok Xiao pun melayang di udara. Dia pun akhirnya merasakan rileks, terlepas dari bahaya. Di udara, Xiao pun memandangi beberapa bahan obat. Ini adalah rumput obat yang baru saja ditelan oleh kera tua itu, ucapnya. Meskipun efeknya tidak sebagus buah tadi, tapi juga cukup berguna. Lalu Xiao pun mengeluarkan sebuah tungku pil untuk menyerap semua bahan obat. Ratusan rumput herbal itu pun memasuki tungku pil yang dimiliki oleh Xiao. Setelah selesai, dia pun langsung menutup tungku pil itu dan memasukkannya. Sementara itu, di tempat yang tak jauh dari keberadaan Xiao, muncullah beberapa orang kuat yang mencari keberadaan dari Yunxi. Yang datang itu ternyata Master kuat paruh baya dari klan perang. Master itu pun diikuti oleh beberapa orang bawahannya. Rupanya mereka semua sedang memburu sosok Yunxi dan mencari keberadaannya. Lalu Xin pun beralih ke tempat Xiao dan Yunxi berada, di sebuah tebing yang penuh dengan rumput bahan herbal. Sosok Yunxi pun memperhatikan Xiao dan mencemaskannya. Kau berisiko untuk terluka dengan datang ke sarang kera iblis hanya untuk rumput obat-obatan ini, ucapnya. Aku hanya ingin mengetahui rahasia kekebalan mereka, ucap Xiao. Sepertinya ini harusnya rumput jiwa darah, ucap Yunxi. Aku pernah dengar dari para ketua, ucapnya. Kekebalan kera iblis memang bergantung karena mengkonsumsi beberapa obat seperti ini, rumput jiwa darah dan buah Buddha emas selama bertahun-tahun lamanya. Tapi buah Buddha emas sangatlah langka. Kau bilang kera tua itu menelan satu buah. Itu sebabnya adalah salah satu harta karunnya, ucap Yunxi. Sayangnya aku datang terlambat dan dimakan oleh kera tua itu, ucap Xiao. Namun setelah rumput jiwa darah ini dipetik dalam waktu setengah hari, efek obatnya akan menghilang. Itu sebabnya kera iblis itu membuat sarang di dekat rumput jiwa darah, ucap Yunxi. Sementara itu, Xiao terus memasukkan rumput darah jiwa ke dalam mulutnya. Xiao pun memakan rumput darah jiwa itu sampai habis. Bukankah semuanya akan sia-sia, ucapnya. Melihat ulah Xiao, Yunxi pun menjadi cemas. Kenapa kau memakannya semua? Jika tidak memakannya akan sia-sia. Kau yang baru mengatakan ini, ucap Xiao. Tapi dalam rumput ini, 80% obatnya adalah racun yang mematikan. Ini adalah merupakan sebuah tanaman yang memiliki efek besar pada spesies lain. Bahkan jika ingin mengkonsumsinya, juga sangat penting untuk mengekstrak esensinya, ucap Yunxi. Kalau begitu, murnikan di tubuhku, ucap Xiao. Yunxi pun memerintahkan Xiao untuk memuntahkan rumput jiwa darah itu. Namun, tubuh jiwa darah itu telah meresap ke dalam tubuh Xiao. Racun ini sangat bagus, aku bisa menahannya. Barang bagus seperti ini tak bisa disia-siakan. Aku perlu menelannya agar dapat kebal terhadap kekuatan hukum, ucap Xiao. Kau tidak boleh makan lebih banyak, ucap Yunxi. Sekarang ini momen kritis. Mungkin Heavenly Deadly akan mengejar kita. Dan kita juga tidak mengetahui berapa banyak monster yang menanti kita di depan. Jika tidak meningkatkan kekuatan, takutnya kita berdua tak akan bisa meninggalkan dataran darah ini, ucap Xiao. Tiba-tiba lengan Xiao pun mengusap muka dari Yunxi. Itu membuat Yunxi menjadi kaget. Maaf, aku tidak sengaja, ucap Xiao. Xiao pun menyeringai. Aku sudah memakan 200 tangkai. Harusnya sudah cukup, ucapnya. Tiba-tiba sosok Xiao pun melayang tepat di depan mata Yunxi. Seketika aura kekuatan dari Xiao mirip dengan kera iblis. Tiba-tiba tubuh Xiao pun tak terkendali dan dia pun memuntahkan sesuap darah. Dan sosok Xiao pun kembali terjatuh di hadapan Yunxi. Yunxi pun dikejutkan oleh keadaan dari Xiao, namun tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kedatangan beberapa orang yang mendekatinya. Aku barusan melihat seseorang bertarung di sini. Tidak kusangka aku menemukan penguasa yang aneh. Batu Heavenly Pet ada padamu, kan? Mendengar perkataan itu, Yunxi pun langsung berdiri dan menghadapi beberapa orang yang berada di atas Yunxi. Klan perang, kalian bekerjasama dengan tentara bayaran 100 burung untuk menghentikan kami. Apa tidak takut begitu nenek moyang klan kami akan bangkit? Kalian takkan bisa melarikan diri, ucap Yunxi. Meskipun patwa celestial bangkit, apa gunanya? Jenius di klanku sudah merencanakan ini sejak lama. Sebaliknya kamu sangat malang. Kau telah menyatu dengan batu Heavenly Pet. Sementara itu, sosok Yunxi pun berusaha untuk melindungi keberadaan dari Xiao. Hei, lebih baik kau menikah dengan klanku saja. Ini juga bisa dianggap pasangan yang serasi. Ide yang bagus, ucap beberapa orang. Seorang wanita yang menyatukan dengan batu Heavenly Dead. Menikah dengan klan perangku.
ucap master itu. Aku penasaran apakah klan Celestial begitu mengetahui berita ini. Mereka akan mengirim seseorang untuk menghadiri pernikahannya. Jangan bermimpi kau, ucap Yunsi. Kau ikutlah kami dengan patuh, atau kami akan memaksa menangkapmu. Pilihlah salah satu itu, ucapnya. Sementara itu, sosok Xiao pun bangkit dan berusaha untuk melindungi Yunsi. Takkan kubiarkan kau semua menangkapnya, ucap Shihou. Mendengar perkataan itu, ketua itu pun menjadi marah kepada Shihou, lalu dia pun menggunakan kekuatannya untuk menyerang Shihou. Sebuah avatar raksasa pinik hijau langsung melesat menyerang Shihou. Shihou pun berusaha menjauhkan dirinya dari Yunsi dan berusaha untuk menahan serangan dari pinik raksasa itu. Melihat Shihou diserang, Yunsi pun tidak tinggal diam, lalu dia pun menggunakan kekuatannya untuk melindungi Shihou. Rupanya batu Heavenly Plate masih ada di tubuhmu. Bahkan, mau mati saja masih ingin menyembuhkan orang lain. Dan akhirnya sosok Yunsi pun ditangkap dan disandra oleh klan perang. Sementara itu sosok Sun Master berusaha untuk menyerang kembali Shihou dengan kekuatannya. Kau bahkan tidak bisa melindungi diri sendiri, tapi masih ingin menyembuhkan orang lain. Tiba-tiba Master itu pun mulai mengeluarkan sebuah kekuatan pukulan terhadap Shihou. Terimalah pukulan ini, ucapnya. Di sisi yang lain, Xiao pun menjadi marah. Aku tak bisa menyelamatkan Yunsi dalam pertarungan langsung seperti ini. Cuma hanya bisa bertaruh dengan kekebalan terhadap kekuatan hukum, ucap Shihou. Lalu sosok Xiao pun melesat menghadapi pukulan itu. Sosok Xiao pun dikelilingi oleh beberapa pilar hijau. Ratusan pilar hijau pun berusaha untuk menyerang keberadaan dari Shihou. Namun pada akhirnya, serangan bertubi-tubi dari pilar hijau itu tidak mampu melukai tubuh Shihou. Setelah berhasil mengelak, akhirnya Xiao pun memutuskan untuk menyerang Master itu dengan kekuatannya. Adu pukulan pun tak terelakkan lagi, suara dentuman pun terdengar. Momentum itu digunakan Xiao sepenuhnya untuk menyerang balik. Xiao pun menghajar sosok dari Master Klan Perang secara membabi buta. Dengan hanya satu tendangan saja, sosok Master Klan Perang itu pun terhempas dan memuntahkan seberkas darah. Dan akhirnya dia pun mati di tangan Shihou. Tentu saja kejadian itu membuat panik semua bawahannya. Kau mengambil keuntungan saat orang lain tidak siap. Tiba-tiba Xiao pun diserang oleh salah satu murid dari klan perang. Xiao pun bergumam dalam hatinya meskipun memang kebal terhadap kekuatan hukum, tapi hanya bisa bertahan sesaat. Tiba-tiba sosok Xiao pun melesat dan langsung mencengkram salah satu dari murid sekte klan perang. Kau memohonlah padaku, ucap Shihou. Setelah itu Xiao pun melemparkan murid itu hingga dia pun terjatuh dan mati. Xiao pun membunuh burung pinik yang berusaha untuk melarikan diri. Xiao pun memandangi bangkai dari burung pinik itu. Wow, hari ini kita akan makan gagak emas setelah aku selesai menginterogasi orang itu. Kita bisa mulai memakannya. Di sisi yang lain, Yunsi pun hanya bisa bergumam dalam hatinya, sungguh menakjubkan. Dari mana asal-usulnya? Setelah pertarungan yang cukup sengit, akhirnya malam pun tiba. Malam itu Xiao pun membuat sebuah perapian dan menyiapkan sebuah makanan. Berdasarkan apa yang dikatakan orang sebelumnya, tindakan mereka ini untuk merebut batu Celestial. Hal ini diperintahkan oleh seorang jenius muda dari klan perang dan kekuatan tempur klan perang seperti Kaisar Perang. Aku dengar legenda soal Kaisar Perang hanya terjadi pada zaman kuno. Tapi sekarang seorang Kaisar Perang telah dilahirkan, ucap Yunsi. Jangan khawatir, kita akan bertindak sesuai situasinya. Aku pasti akan melindungimu, ucap Shihou. Mereka pernah menjadi 10 klan terkuat bersama dengan klan Celestial kami, yang dikenal sebagai klan Kaisar Perang. Seluruh dunia menghormati mereka. Klan Kaisar, yang disebut dengan klan Kaisar, mengacu pada leluhur yang terlahir dengan ranah tertinggi di bawah jalan immortal. Klan yang memiliki master kuat di ranah Supreme Being. Oh iya, sebaiknya kau pergi sendiri saja, ucap Yunsi. Tidak peduli seberapa kuat mereka, juga hanyalah kemuliaan dari nenek moyang mereka. Tak perlu dikhawatirkan, ucap Shihou. Yunsi pun memperhatikan sikap Shihou. Mengapa orang ini terlihat sangat memperhatikan bahan masakannya? Mengapa semua sangat mirip dengan orang dari alam bawah itu? Gumam Yunsi. Yunsi pun bertanya kepada Shihou, kau sebenarnya siapa? Ucap Yunsi. Di sisi yang lain, Xiao pun mengamati sosok Yunsi. Nalurinya sangat kuat, jika terlalu banyak terlibat denganku hanya akan menyakitinya. Sepertinya harus bertindak nekat untuk menghilangkan kesan baik padanya. Tiba-tiba Xiao pun mendekati Yunsi dan memegang lengannya. Bukankah aku sudah bilang, namaku adalah Moshi, ucap Shihou. Jika kau berkenan, aku juga bisa memberitahumu hari ulang tahun dan jodi aku, ucapnya. Muka Yunsi pun menjadi memerah. Tidak perlu sampai begitu. Apa kau tidak merasakan pertemuan kita di dataran darah adalah sebuah takdir, ucap Shihou. Sementara itu Yunsi pun mulai memegang dada dari Shihou. Apa kau salah mengira aku sebagai orang yang kau kenal, ucap Shihou. Kau salah paham, ucapnya. Itu berarti aku tidak memiliki saingan cinta. Omong-omong, apa salah seorang laki-laki jika ingin menikah dengan wanita klan Celestial, ucap Shihou. Apa yang sedang terjadi dalam pikiranmu? Ucap Yunsi. Tentu saja, aku sedang memikirkanmu, ucap Shihou. Jika aku pergi melamar ke klan Celestial, apakah akan direstui langsung sebagai menantu, ucap Shihou. Orang ini sangat belak-belakan, tapi potensinya memang sangat langka di dunia ini. Aku harus mencoba yang terbaik untuk menangkapnya, ucap Yunsi. Moshi, jika kau bersedia, kau bisa membuatnya bergabung dengan sekte milik Heavenly Deadly. Dengan potensimu, pencapaianmu pasti tak akan terbatas, ucap Yunsi. Apa itu Heavenly Deadly? Yang disebut 10 klan teratas di alam atas. Itu hanyalah peringkat sesaat. Meski aku bukan siapa-siapa sekarang, tapi suatu hari seseorang akan menjadi klan kaisar. Seorang akan menjadi klan monarki, meskipun tanpa jejak nenek moyang, ucap Shihou. Aku sendiri bisa menjadi seorang kaisar, ucapnya.
Melihat kepercayaan diri dari Shihou, Yunshi pun dibuat kaget. Dan akhirnya alur cerita Donghua Perfect World episode 133 pun selesai. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Akhirnya Shihou dan Yunshi pun menuju ke sebuah tempat, yaitu pegunungan Dewa Tulang. Lalu Shihou dan Yunshi pun mengamati sebuah objek cahaya keemasan. Ini adalah energi jahat yang sangat pekat, ucap Yunshi. Tiba-tiba Shihou pun mengeluarkan sebuah kristal dan mengamatinya. Dengan bantuan kristal itu, Shihou pun mengamati ada sesosok yang sedang berjaga dan berkultivasi. Ini adalah penjaga dewa sejati, ucap Shihou. Pasti ada hal yang bagus di gunung tulang itu, ucapnya. Lihatlah sebelah sana, ucap Shihou, menunjuk sebuah benda. Apakah itu buah bodhisattva emas, ucap Shihou. Aku melihatnya langsung kalau kera iblis itu sudah memakan sebelumnya, ucap Shihou. Itu adalah harta yang jauh lebih berharga daripada rumput jiwa darah, ucap Yunshi. Dengar-dengar, bahkan jika dewa sejati melihatnya, juga pasti akan berjuang mendapatkannya, ucapnya. Aku pasti akan mendapatkannya, ucap Shihou. Sebaiknya kau jangan bertindak gegabah. Obat ini berbeda dengan rumput jiwa darah. Jika langsung menelannya, kau pasti akan mati, ucap Yunshi. Bahkan, semua jiwamu akan menjadi abu, ucapnya. Tiba-tiba, Shihou pun mendekati Yunshi. Rupanya kau mulai mengkhawatirkanku ya, ucap Shihou. Didekati dan ditatap langsung oleh Shihou, wajah Yunshi pun memerah. Ah, lupakanlah saja, aku juga tidak berniat mengambilnya sekarang. Masa depan tak pasti dan masih ada yang mengejar kita. Lebih baik membawamu ke kota Celestial dulu, ucap Shihou. Tiba-tiba suara asing pun terdengar. Takutnya kalian sudah terlambat. Secara tiba-tiba muncullah beberapa sosok di udara yang mengelilingi Shihou dan Yunshi. Mereka semua berjumlah belasan dan menaiki beberapa burung terbang. Shihou pun mengamati beberapa sosok yang terbang di atasnya. Mereka adalah sekelompok orang-orang kuat yang memburu keberadaan dari Yunshi. Yunshi pun bergumam. Tidak disangka pemimpin tentara bayaran 100 burung. Sebenarnya datang sendiri, ucapnya. Yunshi pun menjelaskan beberapa orang itu kepada Shihou. Kabarnya dia adalah jelmaan burung naga dan asal-usulnya luar biasa. Bagaimana dengan dua orang yang di belakangnya? Ucap Shihou bertanya kepada Yunshi. Lalu Yunshi pun mulai mengamatinya. Dilihat dari tanda rune di dahinya. Harusnya adalah dewa sejati dari klan perang, ucapnya. Kalian sebenarnya sangat bersikeras untuk membunuh kami, ucap Shihou. Karena kalian sudah datang, maka jangan harap bisa kembali dengan selamat hari ini, ucap Shihou. Shihou pun lalu melesat dan langsung menyerang sekelompok orang itu dengan kekuatan guntur apinya. Lalu dia pun mengeluarkan senjata tombaknya untuk menyerang beberapa orang tersebut. Fluktuasi energi pun terjadi di atas langit hingga membuat sebuah guncangan yang dahsyat. Rupanya serangan dari Shihou itu adalah kamuflase untuk melarikan dirinya dengan Yunshi. Akhirnya dua bentrokan energi itu pun reda dan sosok Shihou dan Yunshi pun menghilang. Melihat Yunshi dan Shihou melarikan diri, Kapten Long pun menjadi marah. Berpencar dan temukan mereka semua, ucap Kapten Long. Tidak perlu semerepotkan itu, ucap seseorang yang menenangkan Kapten Long. Sementara itu di sisi yang lain, Shihou pun berusaha kabur dan membawa sosok Yunshi. Namun pelariannya itu sia-sia saja karena mereka telah diketahui. Kita telah ditemukan dan kita harus lebih cepat, ucap Shihou sembari membawa Yunshi. Shihou dan Yunshi pun dikejar-kejar oleh sebuah arai berwarna hijau. Selama kalian meninggalkan jejak, maka selamanya tak akan pernah bisa kabur. Yunshi pun menjadi cemas. Sejak awal tujuan mereka adalah aku. Kau sudah mengantarku begitu jauh, aku tidak bisa menyusahkanmu lagi. Kau pergilah sendiri. Target mereka adalah aku, ucap Yunshi. Jangan terlalu dipikirkan, aku punya ide, ucap Shihou. Dalam pelariannya, Shihou pun berpikir keras bagaimana untuk mengelabui pengejarnya itu. Sementara itu di atas langit, Kapten Long pun melihat sosok Yunshi dan Shihou yang sedang berlarian dikejar oleh sebuah arai hijau. Dalam pengejarannya itu, tiba-tiba semua orang pun terkejut melihat sebuah benda. Itu adalah bodhisattva emas. Ketiga orang itu pun tergiur oleh buah bodhisattva emas dan langsung melesat untuk merebutnya. Lalu ketiga orang itu pun menggabungkan kekuatan mereka untuk berusaha merebut buah bodhisattva emas. Tiga cahaya itu bergabung membentuk sebuah lengan, namun ketika ingin menyentuh buah bodhisattva itu, tiba-tiba energi mereka pun terhempas. Shock, mereka pun semua kaget. Tiba-tiba mereka pun melihat sosok yang menggantung menjaga buah bodhisattva. Rupanya dia adalah sosok penjaga dari Dewa Tulang, menjaga buah bodhisattva emas. Sementara itu di sisi yang lain, Shihou dan Yunshi pun mengamati pertunjukan yang sangat seru. Wow, akhirnya mengambil umpannya juga. Selanjutnya kalian bisa saling bertarung. Dan aku akan pergi, ucap Shihou. Dan aku akan memberikan mereka semua kejutan, ucap Shihou. Lalu dia pun membentuk sebuah formasi di atas tanah. Setelah selesai, Shihou pun membawa pergi Yunshi. Di tempat yang lain, kami tidak tahu kalau buah bodhisattva emas ini sudah ada pemiliknya. Maafkan kami, ucap Kapten Long. Harap rekan Dou tidak mempersulit kami. Dan izinkan kami masuk ke Gunung Tulang untuk memburu seseorang, ucapnya. Mengizinkanmu? Jika menginginkan buah bodhisattva emas juga tidak masalah. Kalian dapat menukarnya dengan teratai petaka ilahi. Teratai petaka ilahi dapat meregenerasi tubuh saat terluka parah dan sangat langka. Bagaimana kami memilikinya? Tidak memiliki teratai petaka ilahi, lalu pergilah dari sini, ucap penjaga itu. Itu bukan urusanmu. Sebuah pukulan energi itu pun langsung menghajar penjaga itu. Ketiga orang itu pun memandangi sosok penjaga buah bodhisattva emas. Orang ini tidak lemah. Kita tidak tahu berapa alam jika benar-benar bertarung. Kalian tahan dia. Aku akan menghadapi kedua orang itu.
Tiba-tiba tiga sosok orang itu pun terbagi menjadi dua kelompok. Yang dua berfokus untuk menghadapi penjaga buah bodhisattva emas. Yang satu lagi mencari keberadaan Shihou dan Yunshi. Akhirnya terjadilah pertarungan sengit antara penjaga buah bodhisattva emas. Sementara itu di sisi yang lain, Shihou dan Yunshi pun dikejar-kejar oleh pemilik cermin ilahi. Orang itu pun terus mendeteksi keberadaan Shihou dan Yunshi dengan cermin ilahinya. Namun tiba-tiba dia terkejut dengan sebuah jebakan yang dipasang oleh Shihou. Lalu Shin pun beralih ke tempat Shihou dan Yunshi berada. Shihou pun mengamati sebuah tempat, yaitu sebuah kolam darah. Formasi yang disusun sebelumnya telah disentuh. Seseorang telah mengejar kita, ucap Shihou. Kau bersembunyilah di tungku tulangku, ucap Shihou. Mendengar ucapan dari Shihou, sosok Yunshi pun berubah menjadi sinar dan memasuki sebuah tungku pil. Setelah Yunshi memasuki pil tulang, lalu Shihou pun mengamati tempat itu dan mendekati sebuah kolam darah. Mungkinkah ini pusat dari gunung tulang? Gumam Shihou. Lalu Shihou pun mengeluarkan sebuah kristal di telapak tangannya. Dengan kristal itu, dia pun mengamati aura di sekitarnya. Tiba-tiba Shihou pun mundur 2 langkah, napas yang begitu mengerikan. Pantas saja Dewa Tulang menginginkan teratai petaka ilahi, gumamnya. Tiba-tiba Shihou pun dikejutkan oleh seseorang. Ternyata dia sedang menjaga Heaven and Deadly yang sedang menjalani nirvana. Bahkan jika melarikan diri ke bawah tanah, juga tak akan bisa lepas dari cermin bulanku ini. Serahkan batu Heaven and Deadly dengan patuh. Kalau begitu ambillah sendiri, ucap Shihou. Tiba-tiba sosok Shihou pun melesat dan menghantamkan pukulannya ke arah kolam darah. Akibat pukulan dari Shihou, kolam darah itu pun menggumpal dan menggelembung. Tiba-tiba sebuah energi riak mengerikan pun muncul dan membentuk sebuah raksasa pentakel. Sementara itu di sisi yang lain, orang yang mengejar Shihou ketakutan. Kau gila. Jika dia bangun, takutnya seluruh orang di dataran darah tak akan ada yang mampu bertahan, ucapnya. Tiba-tiba raksasa merah pun muncul sehingga penjaga itu pun menjadi marah. Dan penjaga itu pun menjadi murka. Beraninya kalian mengganggu tuanku, ucapnya. Tiba-tiba dengan kekuatan yang sangat dahsyat, dia pun mengalahkan 2 orang tersebut. Sementara itu di sisi yang lain, beberapa pilar pentakel pun muncul di bawah tanah dan menembak langsung ke 2 orang penyusup itu. 2 orang itu pun ditangkap dan dijerat oleh tentakel energi merah itu. Keduanya dililit dan diisap energinya oleh tentakel itu. Mereka tidak bisa lepas oleh jeratan itu dan akhirnya penjaga itu pun menghabisi keduanya, termasuk Kapten Long. Akhirnya kedua orang yang serakah akan buah bodhisattva emas itu pun meninggal oleh penjaga buah bodhisattva emas. Setelah menyelesaikan masalah dengan penyusup, lalu penjaga itu pun memasuki area kolam darah. Sementara itu di sisi yang lain, Shihou pun berusaha melarikan diri dari keributan itu. Setelah mendekati kolam darah, akhirnya penjaga itu pun menemukan 1 orang penyusup. Penjaga itu menghampiri dan menyangka kalau sosok itulah yang telah menghancurkan kolam darah dan mengganggunya. Penjaga itu sangat murka dan langsung menyerangnya. Kau adalah pelakunya, ucapnya. Dengan sekali tebas, dia pun langsung menghabisinya. Setelah selesai menghabisi para penyusup itu, lalu penjaga itu pun berusaha untuk menenangkan kolam darah dengan kekuatannya. Sementara itu di tempat lain, Shihou pun berusaha untuk mendapatkan keberadaan dari buah bodhisattva emas. Setelah sampai, Shihou pun mengamati pohon bodhisattva emas. Dewa Tulang itu sungguh sangat kuat, gumamnya. Shihou pun mencoba mengambil buah bodhisattva emas dengan lengannya. Akhirnya buah itu pun ia dapatkan. Kelihatannya Tuhan sudah memutuskan kalau kau adalah milikku, ucap Shihou. Namun Shihou pun dikejutkan oleh sebuah serangan yang mengarah kepadanya. Menghadapi serangan itu, Shihou pun mundur beberapa langkah dan mengamati sesosok yang muncul di hadapannya. Mengusir harimau dan menelan serigala, kau sangat licik. Rupanya yang muncul di hadapan Shihou adalah orang yang memburu keberadaan dari Yunshi. Lalu dia pun menjelaskannya kepada Shihou, tapi yang dia bunuh hanya tubuh spiritual yang dibentuk sejak awal. Kembalikan buah satwa emas itu kepadaku, ucap Shihou sembari marah. Beraninya ranah Venerable belaka berbicara dengan arogan. Rupanya Shihou yang berada di ranah Venerable tidak sanggup untuk melawannya. Dia pun terhempas dan memuntahkan sesuap darah. Meski kebal terhadap kekuatan guntur, memangnya kau bisa bertahan berapa lama di tanganku? Shihou pun diserang dengan tendangan, namun Shihou membalasnya dengan melemparkannya. Kau tadi jatuh ke dalam teknik reinkarnasi dan tubuhmu telah menua. Masih berani harus menggunakan kekuatan guntur, ucap Shihou. Itu hanya membuat tubuhmu semakin cepat tumbang, ucapnya. Oke, kalau begitu, mari kita lihat siapa yang tumbang lebih dulu. Tiba-tiba sosok itu pun mengeluarkan sebuah runai di hadapan Shihou. Dengan kekuatannya itu, dia meyakini bahwa dia akan bisa menghabisi Shihou dengan sekali pukulan saja. Di sisi yang lain, Shihou pun mengeluarkan sebuah benda jaib, yaitu tungku tulang. Lalu dia pun melemparkannya. Dan 2 bentrokan pun terjadi dan saling mengikis antara keduanya. Akhirnya musuh Shihou pun terhempas, tak kuat untuk menahan serangan balik. Lalu kesempatan itu pun tidak disia-siakan oleh Shihou. Shihou pun langsung melesat menyerang sosok itu. Dia berusaha untuk menghabisi musuhnya itu dengan secepat mungkin. Akhirnya energi guntur api pun melekat di tangan Shihou dan membentuk sebuah naga emas dan langsung menyerang musuhnya. Dan hanya sekali serang saja, dengan energi yang mengerikan itu, tubuh musuhnya itu terhempas dan terjatuh. Dan akhirnya Shihou pun berhasil mengalahkan musuh-musuhnya. Setelah berhasil mengalahkan musuhnya, akhirnya Shihou pun menghela napas dan melihat buah bodhisattva emas. Lalu dia pun melangkahkan kakinya menuju buah bodhisattva emas. Dia pun lalu mengambil buah bodhisattva emas itu dan mengamatinya. Sementara itu di tempat yang lain, penjaga buah bodhisattva emas sedang berusaha untuk meredakan gejolak. Shihou pun merasakan hal yang sama. Ini sangat buruk. Pergerakan di bawah tanah telah meredah. Sudah waktunya untuk pergi, ucapnya.
Di sisi yang lain, setelah dirasa aman, Xiao Pun mengeluarkan sosok Yunxi di dalam tungku tulangnya. Lalu Xiao Pun memperlihatkan buah bodhisattva emas kepada Yunxi. Bagaimana? Beberapa dewa itu sudah disingkirkan, akan mendapatkan ini juga, ucap Si Hou. Yunxi pun terkejut, kau sudah membunuh dewa sejati, ucapnya. Siapa suruh mereka terus mengejarku, ucap Si Hou, dan memaksaku untuk bertindak, ucapnya. Namun lagi-lagi keberadaan sosok Si Hou dan Yunxi pun ditemukan kembali. Orang-orang itu pun berusaha untuk menyerang Si Hou dan Yunxi, namun tiba-tiba sebuah serangan pun muncul dan menghancurkan mereka semua. Siapa yang begitu lancang menyerang orang-orang dari Celestial, ucapnya. Lalu muncullah sosok agung di atas langit, itu adalah leluhur kuno, ucap Yunxi. Dia rupanya telah dihidupkan kembali, ucapnya. Leluhur kuno itu pun memandangi sosok Yunxi. Gadis kecil, kau sudah bekerja keras, ucapnya. Yunxi pun berlari, namun langkahnya itu dihadang oleh Si Hou. Jangan ke sana. Momentum ini tidak dikeluarkan oleh satu orang saja, ucap Si Hou. Selain leluhur kunomu, takutnya masih ada musuh yang lainnya. Lalu Xiao pun mengamati sosok leluhur kuno dari klan Celestial. Wujud pemikiran, membuat keheningan selama ratusan tahun, ucap sosok itu. Menolehkan pupil, akan merubah dunia ini. Tiba-tiba muncullah satu sosok leluhur kuno Dewa Perang. Melihat sosok leluhur kuno Dewa Perang, beberapa orang pun bersujud. Tuan Kaisar Perang, Tuan Kaisar Perang, ucap beberapa orang itu. Kemunculan dua leluhur Dewa kuno itu membuat kaget semua orang, terkecuali Si Hou dan Yunxi. Ini adalah Kaisar Perang, ucap Yunxi. Benar-benar ada seorang Kaisar Perang yang hidup di dunia ini, ucapnya. Dialah yang menciptakan legenda tertinggi klan perang, ucap Yunxi. Xiao pun bergumam, master terkuat dari kedua klan telah muncul. Pertikaian ini akan semakin memanas. Di sudut para dewa, kau sudah tersesat dan lupa bagaimana cara untuk berlatih, ucap Dewa Celestial. Manusia hidup untuk berlatih karena untuk terus memperbaiki kesalahannya. Tersesat ataupun tidak, bukan kau yang memutuskan, ucap Dewa Perang. Metode berbeda, jalan berbeda. Apa yang tidak dipikirkan bahkan akan berbeda, ucap Dewa Celestial. Kalau begitu, tak perlu bicara apa-apa lagi, ucap Dewa Perang. Tak ada yang perlu dibicarakan, ucap Dewa Celestial. Hanya ada satu pertempuran, ucapnya. Tiba-tiba dua energi aura yang sangat mengerikan pun muncul. Tentu saja kekuatan dua dewa itu bisa menghancurkan dunia beserta isinya. Sementara itu dari kejauhan, Si Hou pun mengamati pertempuran dari kedua dewa kuno tersebut. Si Hou pun hanya bisa bergumam dalam hatinya, hanya dengan napas. Bahkan bisa menghancurkan larangan ruang, ucapnya. 12 Raja Iblis dalam formasi, takutnya sudah mati. Inikah orang-orang terkuat di dunia? Sementara itu di sisi yang lain, kedua dewa itu pun memusatkan kekuatannya masing-masing. Jika kau bertindak lagi, aku akan memastikan orang kuat dari klan Celestial di dataran. Tak ada yang akan selamat. Laut berubah menjadi debu, dan sejuta musim gugur. Tempat berjalan di jalan dewa yang terjal. Kita berdua juga regenerasi. Pasti akan mendapatkan pemahaman dari pertempuran ini, ucap Dewa Perang. Mendengar perkataan dari Dewa Perang, Dewa Celestial pun berinisiatif untuk mengajak Dewa Perang untuk berpindah tempat. Akhirnya kedua dewa itu pun pergi meninggalkan tempat itu dan bertarung di tempat yang lain. Setelah kepergian para dewa kuno itu, terjadilah pertempuran yang sangat sengit antara kelompok dari Dewa Perang dan kelompok Dewa Celestial. Tempat ini dekat dengan dataran langit. Anggota klanku pasti telah memperhatikan fluktuasi formasi di dataran darah dan datang untuk membantu, ucap Yunxi. Pertempuran sengit telah dimulai, ucap Si Hou. Benar saja, pertempuran sengit pun terjadi antara klan Celestial melawan klan Dewa Perang. Di atas langit, kedua klan saling berperang dan membunuh satu dengan yang lainnya. Sementara itu, di sisi yang lain, sosok Si Hou dan Yunxi pun hanya memandangi pertempuran di atas langit. Mereka hanya memandangi kekacauan di atas langit tanpa bisa berbuat apa-apa. Dua klan berseteru antara satu dengan yang lainnya. Korban pun berjatuhan di antara kedua belah pihak, satu persatu. Mayat pun berguguran di atas langit. Klan Celestial pun mendapatkan kerugian yang sangat besar dalam pertempuran ini. Itu adalah semua anggota klanku, ucap Yunxi. Yunxi pun melihat beberapa tubuh yang tersungkur dari klan Celestial. Dia pun bersedih. Kau tidak bisa pergi, tapi kau harus mengerti, ucap Si Hou. Untuk apa pengorbanan mereka, ucapnya. Ini adalah perang klan antara dua klan. Sedang kamu, orang yang mampu mengubah nasib klan, ucap Si Hou. Yunxi pun merenung sejenak dengan perkataan Si Hou tadi. Di sela-sela pemikiran Yunxi yang mendalam, tiba-tiba lengan Si Hou pun menggenggam lengan Yunxi dan membawanya pergi. Melihat sosok Si Hou dan Yunxi melarikan diri, beberapa pasukan dari klan perang pun mengejar mereka. Hentikan mereka dan serang mereka, tembakan panah-panah untuk membunuh mereka. Ribuan panah dari klan Dewa Perang pun diarahkan mereka untuk membunuh Yunxi dan Si Hou. Sementara itu di sisi yang lain, tubuh Yunxi pun melepaskan dirinya dari genggaman tangan Si Hou. Di atas langit, tubuh Yunxi pun melayang dan mengeluarkan sebuah batu celestial. Tiba-tiba sebuah energi dahsyat pun terpancar dari batu itu. Sebuah cahaya energi yang membentuk sebuah pilar berwarna ungu langsung menghantam para prajurit dari klan perang. Sementara itu di sisi yang lain, Xiao pun berusaha untuk menghabisi para prajurit dari klan perang. Kecepatan Xiao sungguh luar biasa, hanya sekejap saja dia pun bisa membunuh beberapa ratus prajurit dari klan perang.
Akhirnya, para pasukan dari klan perang itu pun musnah di tangan Shihou dan Yunshi. Akibatnya, ketua dari klan perang itu pun jadi marah. Lalu penatua klan perang itu pun mengeluarkan sebuah pusaka, yaitu sebuah bencana yang menyerap semuanya. Shihou pun mengamati pusaka itu. Itu adalah senjata Heaven and Deadly, ucapnya. Rupanya, penatua itu berusaha untuk menghisap tubuh dari Yunshi ke dalam bencana itu. Tubuh Yunshi pun ditarik ke dalam bencana itu, termasuk juga Shihou. Shihou yang melihat tubuh Yunshi akan ditarik oleh bencana itu, dia pun berusaha untuk menolong Yunshi. Shihou pun melesat dan mencoba untuk mendekati tubuh Yunshi dan mencoba untuk menggenggam lengannya. Namun tiba-tiba penatua itu pun menyerang Shihou dengan kekuatannya sehingga Shihou pun terpental. Melihat tubuh Yunshi akan diserap oleh bencana itu, Shihou pun menjadi marah. Dalam kemarahannya itu, Shihou pun mengeluarkan sebuah pusaka tombak dan langsung mengarahkannya kepada penatua itu. Dan tombak buntut api itu pun langsung dilemparkan Shihou ke arah penatua itu. Dan penatua klan perang itu pun terhantam oleh tombak buntut api milik Shihou. Dan akhirnya tubuh dari penatua klan perang itu pun hancur. Setelah berhasil mengalahkan penatua dari klan perang, Shihou pun berusaha untuk menutup bencana botol itu. Dan akhirnya botol bencana yang akan menghisap tubuh Shihou dan Yunshi pun tertutup rapat. Akibat daya hisap yang telah menghilang dari botol bencana itu, tubuh Yunshi pun melemah dan akan jatuh. Untung saja Shihou sergap untuk menyelamatkannya. Akhirnya tubuh Yunshi pun diselamatkan oleh Shihou. Shihou pun menggendong Yunshi dalam pelukannya. Lalu dia pun membawa Yunshi untuk turun dengan selamat. Namun setelah berhasil menyelamatkan Yunshi, tubuh Shihou pun menjadi lemah. Mulut Shihou pun memuntahkan sebercak darah. Tubuh Yunshi pun berbalik. "Kau terluka," ucapnya. Yunshi pun tampak cemas melihat keadaan dari Shihou. "Aku telah menyeretmu begitu jauh," ucap Yunshi. "Aku tidak bisa mati di sini," ucap Shihou. "Kalau tidak, bisakah akan menyelesaikan nasib kita?" ucapnya. "Dan jangan sia-siakan hal-hal yang bagus," ucap Shihou. Lalu Shihou pun memasukkan botol bencana ke dalam tempat penyimpanannya. Namun di sela-sela obrolannya itu, tiba-tiba Shihou pun merasakan sesuatu. Musuh yang kuat yang lain akan datang juga, ucapnya. Tiba-tiba seseorang dengan aura kuat pun muncul. Jenius dari klan perangku berkorban untuk menyerang. Sebenarnya tak satu pun yang tersisa. Ini benar-benar menarik. Aku harus bertemu dengannya sekarang.